Ini adalah laptop convertible kelas premium dari Lenovo. Desainnya cantik dengan cover vegan leather, jadi terasa mewah banget. Performanya juga super kencang karena udah pakai prosesor Intel Core Ultra 7 258V. RAM-nya jadi langsung 32GB LPDDR5X, storage 1TB NVMe PCIe Gen 4. Lalu layarnya udah pakai OLED resolusi 2,8K, 100% DCI P3 dengan refresh rate 120Hz. Dan pastinya baterainya bisa tahan lama, hampir 18 jam. Ya, ini adalah Lenovo Yoga 7i 2-in-1 14 tahun 2025. Ya, di tahun 2025 ini Lenovo menghadirkan desain baru yang sangat menarik di lini Yoga 7i 2-in-1. Ya, cover atas laptopnya ini sudah pakai silicon vegan leather. Jadi mewah banget dan kelihatan premium sekali kalau dibandingkan dengan Yoga 7i 2-in-1 generasi sebelumnya. Selain itu, performa dan kemampuan baterai juga meningkat dibandingkan yang sebelumnya. Penasaran? Yuk, kita langsung aja mulai pembahasan kali ini dan kita bahas dari spesifikasi utamanya terlebih dahulu. Untuk prosesor, dia pakai Intel Core Ultra 7 258V, fabrikasi TSMC N3B ya, base powernya 17 watt. Dia punya total 8 core dan 8 thread yang terdiri dari 4 performance core dan 4 low power efficient core. Maksimum turbo frekuensinya ada di 4,8 GHz dan Intel Smart Cache-nya ada di 12 MB. Untuk NPU-nya dia pakai Intel AI Boost dengan kemampuan komputasi hingga 47 TOPS. Jadi Intel Core Ultra yang satu ini punya kemampuan AI yang cukup mumpuni dan sudah memenuhi persyaratan dari Copilot Plus PC. Integrated graphics-nya menggunakan Intel Arc Graphics 140V yang punya 8 Xe cores. Nah, satu ini juga sudah mendukung kemampuan decode atau playback video dengan kodek VVC atau Versatile Video Coding, alias bukan H265 tapi H266, udah yang baru nih. Tentunya akselerasi AV1 dan QuickSync juga sudah ada di sini. Untuk RAM dia pakai 32GB LPDDR5X 8533 2 channel 128 bit. Perlu diperhatikan, chip memori pada Intel Core Ultra Series 2 yang satu ini sudah menyatu dengan prosesor. Jadi ini memang nggak bisa di-upgrade, tapi udah langsung 32GB dan kencang banget. Jadi ya udahlah ya, udah cukup di sini ya. Dan kalau dilihat-lihat ini sebenarnya upgrade ya, karena Yoga 7i 2-in-1 generasi sebelumnya itu RAM-nya di 16GB dan nggak bisa di-upgrade juga. Storage-nya pakai 1TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4. Ini hanya tersedia satu slot ya untuk SSD-nya di sini ya. Dan untuk SSD ini punya ukuran 2242. Jadi ini versi yang pendek dan kita nggak bisa pasang yang ukurannya lebih panjang. Nah, kalau mau upgrade jadi udah pasti kita harus mengganti SSD bawaannya dengan SSD baru yang lebih besar. Tapi kapasitasnya udah gede banget sih, udah 1TB. Jadi ya kayaknya udah oke lah di sini. Untuk konektivitas wireless-nya dia pakai modem Intel Wi-Fi 7 BE201. Tentu dia langsung bisa Wi-Fi 7 dan Bluetooth-nya bisa versi 5.4. Kapasitas baterainya lumayan besar di 70 Wh dengan OS menggunakan Windows 11 Home. Tentunya karena laptop satu ini sudah memenuhi persyaratan Copilot Plus PC, dia juga sudah mendukung fitur-fitur seperti Co-Creator dan Live Caption. Nah, untuk body form factor-nya adalah convertible atau laptop 2-in-1. Jadi laptop ini bisa digunakan dengan fleksibel ya. Mau mode laptop biasa tuh bisa, mau dijadiin tablet ataupun mode lain seperti mode tent atau tenda dan stand yang cocok buat nonton, itu bisa semuanya. Nah, untuk material yang satu ini menarik ya. Kalau Yoga 7 2-in-1 tahun lalu itu pakai full aluminium. Yang ini agak beda. Di cover atas laptop ini pakai material aluminium daur ulang atau recycled aluminium dengan cover dari silicon vegan leather. Ya, cover kulit di sini membuat laptopnya jadi terasa premium. Megangnya aja pertama kali udah terasa beda banget ya. Nah, untuk cover bagian bawahnya ini pakai bahan aluminium. Nah, kalau desainnya ini agak beda dari pendahulunya. Kalau dilihat dari siluetnya sebetulnya dia mirip seperti yang Slim 7i, tapi ini convertible. Dan secara keseluruhan penampilannya terasa sangat mewah di laptop yang satu ini. Padahal baru seri 7, belum 9 ini ya. Jadi kalau mau digunakan untuk meeting atau kerja, yang satu ini akan tampil profesional sekali. Untuk desain bagian dalam atau keyboardnya juga sama ya, terlihat seperti Yoga Slim 7i 14 Aura Edition yang sudah pernah kita review juga. Nah, hal lain yang membuat dia mirip banget dengan versi Slim 7i ya, di bagian atas dekat webcam terdapat sebuah tonjolan di situ ya. Ini membantu kita untuk membuka laptopnya dari keadaan tertutup. Nah, di bagian cover atas juga terdapat logo Lenovo yang dicetak debossed pada kulitnya. Intinya ini cantik banget lah, keren banget ya. Untuk warna, ini namanya adalah Seashell.
Ya mungkin kalian mau bilang broken white atau putih bisa juga. Yang jelas warna putihnya ini ada tone kremnya, jadi mirip seperti warna putihnya kerang yang biasa kita jumpai di pantai. Oke, untuk dimensi panjangnya 31,7 cm, lebar 22,8 cm dengan ketebalan di 1,59 cm. Dan bobotnya untuk laptopnya aja di 1,42 kg. Ini cukup wajar ya untuk sebuah laptop convertible. Lalu untuk charger di 185 gram, berarti cukup ringan. Dan total bobot kalau semuanya di bawah-bawah itu ada di 1,6 kg. Nah, untuk layarnya dia menggunakan Lenovo PureSight OLED display dengan ukuran 14 inci. Tentunya ini panel OLED resolusi 2,8K atau tepatnya 2880 x 1800 pixel. Jadi aspek rasionya di 16:10. Refresh rate-nya 120 Hz dan sudah mendukung dynamic refresh rate. Selain itu layarnya juga sudah mendukung fitur automatic brightness. Jadi dia bisa menyesuaikan tingkat kecerahan layar berdasarkan cahaya yang ada di lingkungannya. Menurut Lenovo, layarnya punya tingkat kecerahan di 500 nits dengan color gamut di 100% DCI-P3. Nah, kalau kami uji, tingkat kecerahan maksimum di mode SDR itu berada di 506 nits. Sementara untuk mode HDR, ini sebetulnya mampu mencapai 1050 nits. Luar biasa terang banget ya. Nah, untuk gamut coverage-nya itu ada di 99,5% DCI-P3 dengan gamut volume di 118,9% DCI-P3. Jadi jelas, layar ini udah cakep banget. Mau dipakai buat ngedit video, ngedit foto, desain, nonton, main game, bahkan keren banget layarnya. Apalagi dia sudah support Dolby Vision dan display HDR True Black 1000. Dari standar ini sebetulnya udah agak bingung kami ya. Kenapa sih Lenovo ngakunya cuma 500 nits? Ini kan dia support display HDR True Black 1000. Berarti memang 1000 nits dan terbukti juga dalam pengujian kami kalau HDR nyampe 1000 nits. Nah, kemudian ini layar mau dipakai berlama-lama, ditonton atau dilihat juga nyaman karena sudah punya sertifikasi low blue light dari TÜV Rheinland. Jadi mata tidak cepat lelah saat menggunakan laptop yang satu ini. Nah, kemudian karena ini adalah laptop convertible, tentunya layarnya sudah mendukung fitur touchscreen ya, dengan 10 titik multitouch serta bisa dipakai untuk penggunaan stylus pen juga. Nah, untuk stylus pen ini juga sudah disediakan dalam paket penjualannya. Ini berupa Lenovo Yoga Pen. Pen ini diklaim memiliki 4096 tingkat sensitivitas tekanan dan deteksi kemiringan juga ada di sini. Stylus pen ini juga sudah mendukung Wacom AES 2.0. Yang satu ini sudah rechargeable dengan port USB Type-C ya. Jadi ini lebih praktis karena kita nggak perlu ganti-ganti baterai lagi. Jadi buat kalian yang suka gambar-gambar, untuk desain atau sketching atau bikin catatan-catatan dengan pen, ini udah cocok banget. Nah, berbeda dengan Yoga 7i 2-in-1 generasi sebelumnya, yang satu ini tidak punya aksesoris pen holder. Tapi sebagai gantinya, stylus ini dapat ditempelkan dengan magnet di area atas layar laptop. Dan di area cover atas laptopnya juga bisa. Jadi malah lebih praktis. Nah, balik ke layarnya. Untuk permukaan layarnya menggunakan material kaca yang sifatnya adalah glossy. Samalah seperti laptop 2-in-1 dan tablet pada umumnya. Permukaan layar seperti ini memang agak memantulkan bayangan ya. Tapi karena dia glossy, ini membuat warna yang ditampilkan jadi terlihat lebih cemerlang. Permukaan layarnya juga punya lapisan anti fingerprint. Jadi ini akan meminimalkan bekas-bekas sentuhan jari di layar. Bingkai kanan dan kiri juga tergolong tipis, sementara atas dan bawah terlihat agak tebal ya. Memang karena kalau atas itu ada webcamnya. Oke, untuk kameranya ini resolusinya 5 megapiksel dan saat digunakan untuk merekam video resolusinya bisa mencapai 1440p 30 fps. Kameranya juga sudah dilengkapi dengan infrared dan shutter fisik untuk meningkatkan keamanan dan privasi penggunanya. Fitur-fitur Windows Studio Effects seperti background blur, eye contact, auto framing itu juga sudah ada di laptop ini. Untuk mikrofon, laptop ini sudah memiliki fitur noise cancelling yang dapat diakses melalui software Lenovo Vantage. Nah, untuk pengujian kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, kali ini kita sedang ada di luar untuk menguji mikrofon dari laptop Lenovo Yoga 7i 2-in-1. Untuk fitur noise cancellingnya sendiri ini bisa dibilang cukup bagus ya. Meskipun suara saya jadi agak sedikit terdistorsi, tapi suara noise yang ada di belakang saya ini bisa dihilangkan. Ya, kali ini kita tes kamera dari Lenovo Yoga 7i 2-in-1. Untuk kameranya sendiri ini bisa dibilang punya kualitas yang bagus banget ya. Resolusinya ada di 1440p dan gambarnya itu kalian bisa lihat sendiri ini. Gambarnya terlihat dengan sangat jernih, sangat jelas. Kalian bisa lihat detail-detail muka saya dengan cukup rapi di sini. Dan apalagi kalau kalian gunakan kamera ini di ruangan dengan pencahayaan yang cukup seperti saya sekarang ini. Dan karena laptop ini prosesornya sudah punya NPU, kameranya jadi mendukung fitur-fitur Windows Studio Effects seperti biasanya. Yang pertama ada automatic framing. Ini kameranya akan ngikutin gerak kita, jadi supaya posisi kita tetap ada di pusat frame dari gambar kameranya. Nah, seperti contohnya sekarang ini. Lalu fitur berikutnya
ada background blur. Kalian bisa lihat di sini background blur, jadi background saya jadi kelihatan ke blur, dan ini lumayan rapi ya. Kalian bisa lihat kayak sela-sela jari saya gitu bisa tetap ke blur, kayak misal kayak gini. Nah, ini bisa cukup rapi. Oke, beralih ke audio. Dia menggunakan 4 buah speaker yang terdiri dari 2 buah woofer dan 2 buah tweeter. Speakernya terletak di samping kanan kiri keyboard dan area bawah yang mengarah ke kanan dan kiri. Nah, di sini terdapat software Dolby Access yang dapat digunakan untuk mengubah preset audio dan equalizer juga ada di sini. Untuk kualitas suaranya ini tergolong keren ya, dan memang lebih dominan di vokal, tapi suara yang lain juga masih terdengar dengan jelas dan rapih di sini. Speakernya juga tergolong lantang untuk sebuah laptop yang tipis seperti ini. Jadi keren banget. Nah, untuk konektornya, di sebelah kiri kita lihat ada satu HDMI 1.4B, ada satu Thunderbolt 4, ada satu audio jack combo 3,5 mm. Beralih ke sisi kanan, ada tombol power, ada micro SD card reader, ada satu Thunderbolt 4, dan ada satu USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps. Tentunya konektor Thunderbolt 4 di laptop ini sudah support USB 4 yang 40 Gbps, USB Power Delivery 3.0, DisplayPort 2.1, dan penggunaan perangkat Thunderbolt lainnya seperti eksternal GPU. Sedikit catatan di sini untuk port USB Type-C-nya yang ukurannya USB Type-C ini menarik karena posisinya itu berseberangan, tidak sebelah-sebelahan. Ini membuat kita lebih mudah untuk pasang perangkat-perangkat yang menggunakan USB Type-C. Karena kalau bersebelahan kadang-kadang jadi susah ya. Kita mau nge-charge di satu USB Type-C, sementara di satunya lagi kita mau pasang perangkat jadi nggak bisa. Nah, kalau di sini nggak ada masalah karena USB Type-C-nya 2 biji seberang-seberangan. Oke, untuk keyboard ini terlihat sama persis seperti Yoga Steam 7i14 Aura Edition yang pernah kita review. Switch-nya ini soft dan silent, nggak berisik dan terasa nyaman saat digunakan untuk mengetik. Ya sudahlah ya, ini khas laptop seri Yoga lah yang satu ini. Jadi kalau mau ngetik di tempat yang hening, aman, dia nggak berisik. Nah, untuk tombol navigasi seperti home, page up, page down, dan end ini menyatu dengan tombol anak panah yang punya ukuran setengah dibandingkan dengan tombol-tombol lainnya. Tentunya saat ini juga sudah dilengkapi dengan backlit berwarna putih dengan 2 tingkat kecerahan dan 1 tingkat kecerahan yang otomatis ya. Nah, untuk touchpad, laptop ini menggunakan precision touchpad dengan lapisan mylar yang mirip seperti kaca di sini ya. Jadi jari kita akan meluncur dengan mulus karena dia licin banget itu rasanya ya. Dan tentunya yang satu ini juga support multi touch. Ukuran juga tergolong besar ya, di 7,5 x 12 cm dan terletak center to spacebar. Jadi minim resiko tersenggol saat mengetik. Untuk sistem keamanan, laptop ini menggunakan sistem keamanan biometrik berupa kamera infrared yang sudah mendukung Windows Hello juga. Sementara untuk sistem pendingin, dia pakai sistem pendingin aktif berupa 1 kipas dan 2 buah heat pipe. Intake udara dari bawah dan exhaustnya ke arah belakang. Oke, sekarang kita masuk dalam aspek performanya ya. Sama seperti laptop Lenovo Yoga lainnya, yang satu ini juga memiliki profil performa yang sudah ada di dalam Lenovo Vantage. Pilihannya adalah Performance, Adaptive Power Mode, dan Power Saver. Atau kalau mau lebih cepat bisa pakai shortcut Function plus huruf Q ya. Sekarang kita langsung lihat aja konsistensi performanya kalau pakai Cinebench R23. Kita jalankan stability test. Dengan Cinebench R23 stabilitas selama 30 menit, kita lihat bahwa skor tertinggi yang dapat dicapai di mode balance itu mencapai 9.510 poin. Sedangkan di mode performance itu mencapai 10.366 poin. Lalu untuk skor yang bisa dipertahankan di mode balance ada di kisaran 8.600 sampai 8.800-an poin. Sementara di mode performance itu 9.300 sampai 9.400-an poin. Nah, sekarang kita tes juga Cinebench saat tidak dicolok ke charger ya, untuk lihat konsistensi performanya di mode baterai. Di sini skor maksimumnya ada di 10.254 poin, sedangkan skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 9.300-an poin. Nah, ini skor yang bisa dibilang sangat mirip seperti saat dicolok ke charger ya. Ya, namanya juga laptop Intel Evo kan. Oke, lanjut untuk suhu kerjanya. Untuk selama stabilitas 30 menit, di awal pengujian suhu sempat spike ke 94 derajat Celcius, tapi kemudian suhu prosesor kembali berhasil turun dan ditahan di bawah 80 derajat Celcius dengan hanya sesekali spiking ke 85 ke 86 derajat Celcius di awal run saja. Jadi terjaga dengan aman di sini. Sekarang kita lanjut aja langsung tes yang berat-berat. Blender 3.4 BMW 27 ya ini ya. Nah, untuk CPU render selesai dalam waktu 4 menit 23 detik, sementara untuk GPU render selesai dalam waktu 48 detik saja. Wow, kencang yang satu ini ya. Nah, untuk suhu kerja saat melakukan GPU render, suhu CPU berhasil ditahan di bawah 80 derajat Celcius.
Jadi di sini kelihatan ya, kalau kita mau sedikit berkarya dengan 3 dimensi 3D seperti ini pakai Blender masih bisa selama objeknya nggak yang rumit-rumit amat. Lanjut, untuk Adobe Premiere Pro sisi 2025, kita pakai video yang durasinya 2 menit 7 detik seperti biasa ya. Untuk 4K 60 fps video exporting software only 8 menit 9 detik, sementara kalau pakai OpenCL selesai dalam waktu 4 menit 4 detik. Nah, kalau videonya adalah Full HD 1080p 60 fps, software only selesai dalam waktu 2 menit 2 detik. Kalau pakai OpenCL 1 menit 5 detik. Nah, ini kencang. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export dengan OpenCL di awal itu sempat ada di kisaran 80-80 derajat Celcius, tapi kemudian berhasil turun dan ditahan di 76 derajat Celcius. Lagi-lagi aman banget. Sekarang kita lanjut ke DaVinci Resolve 19.1. Ini software video editing yang kelas profesional ya, tapi ini versi gratisnya. Masih pakai video yang durasinya sama 2 menit 7 detik, 4K 60 fps video exporting di 9 menit 3 detik, sementara kalau 1080p 60 fps video exportnya di 2 menit 24 detik. Nah, yang ini kencang. Untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video exporting, CPU itu sempat mencapai 69 derajat Celcius di awal, tapi kemudian turun dan bertahan bahkan di bawah 60 derajat Celcius. Wah, ini malah adem banget. Nah, kalau mau kenceng, baiknya ngeditnya pakai CapCut. Nah, ini masih pakai video yang sama ya, durasinya juga sama. 4K 60 video exporting butuh waktu hanya 2 menit saja. 1080p 60 fps video exporting butuh waktu 48 detik saja. Oke, sekarang kita lanjut untuk gaming. Mau tahu kan kemampuan gamingnya? Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, untuk game yang terakhir ini Assassin's Creed Mirage ya, selama setengah jam dimainkan, suhu CPU itu sangat stabil di kisaran 68 sampai 69 derajat Celcius saja. Untuk suhu permukaannya, area terpanas ada di area kiri tengah dengan suhu di kisaran 38 sampai 42 derajat Celcius. Ini wajar ya, mengingat laptop satu ini memang tidak didesain untuk gaming berat dengan durasi lama seperti ini. Sedangkan untuk area tengah sampai kanan suhunya tergolong rendah ya, di bawah 35 derajat Celcius. Untuk pamres aman banget, di bawah 32 derajat Celcius. Sekarang mari kita lihat kecepatan SSD-nya. Dengan storage test Crystal Disk Mark, kita lihat bahwa kecepatan bacanya ada di 6857 MB per second dan tulisnya di 6087 MB per second. Wow, ini sama-sama 6000-an, bahkan read-nya hampir 7000-an. Jadi ini termasuk SSD PCIe Gen 4 yang kenceng banget. Lanjut ke pengujian daya tahan baterainya. Seperti biasa, berarti kita set di 150 nits dengan volume di 25%. Untuk mode pertama kita taruh di balance dulu ya. Hasilnya untuk local video playback resolusi 1080p, baterai baru habis setelah 17 jam 40 menit. Ini hasil yang sangat bagus sekali untuk sebuah laptop Windows dengan prosesor x86. Tentunya kita juga akan tes baterainya dengan standar pengujian Evo, di mana di sini brightness-nya itu harus naik ke 200 nits untuk layar seperti ini.
Nah, di sini untuk local video playback resolusi 1080p baterai baru habis setelah 17 jam 10 menit. Jadi masih bagus juga, cuma beda setengah jam aja ya. Jadi ini udah melewati jauh dari standarnya Evo sendiri, lebih tinggi nih ya. Oke, lanjut untuk pengujian chargingnya. 30 menit pertama terisi 24%, sementara dalam waktu 2 jam terisi 95%. Nah, untuk mencapai penuh itu butuh waktu 2 jam 15 menit. Jadi hasil pengujiannya adalah normal-normal aja. Oke, laptop kelas premium yang keren banget satu ini harganya ada di 22.999.000 dan ini sudah termasuk Microsoft Office Home and Student 2024 ya. Jadi ini yang nggak usah pakai langganan-langganan gitu ya. Tapi kalau mau berlangganan Microsoft 365 Basic, tenang, di sini dikasih 1 tahun gratis berlangganan Microsoft 365 Basic. Ada langganan Adobe Creative Cloud Membership selama 2 bulan. Nah, ini cocok nih buat kalian yang mau pakai laptop ini buat content creation. Karena langganan ini mencakup lebih dari 20 aplikasi kreatif dari Adobe termasuk Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects, dan ini semua gratis selama 2 bulan. Nah, untuk pengguna Adobe baru kalian bisa klaim bonus ini tanpa perlu melakukan pembayaran atau memasukkan informasi kartu kredit. Sementara untuk pengguna yang sudah berlangganan, kalian akan mendapatkan tambahan 2 bulan langganan secara gratis. Kemudian, laptop ini juga mengikut sertakan sebuah Lenovo Yoga Pen yang tadi ya, ada sleeve bag juga, dan ada garansi 3 tahun premium care lengkap dengan 3 tahun accidental damage protection. Nah, garansi premium care ini menawarkan layanan call service center selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu ya. Garansi itu juga menawarkan layanan perbaikan di tempat seperti di rumah pengguna gitu ya, atau di kantor kalian bisa juga. Jadi nggak perlu dibawa ke service center. Sementara untuk accidental damage protection ini menawarkan proteksi terhadap kelalaian pengguna laptop ini di luar garansi utama ya. Jadi misalnya ketumpahan cairan, jatuh dari meja, retak di panel LCD, keyboardnya mati, kena korslet, jatuh nggak sengaja atau apapun lah ya, itu ditanggung 100% selama 3 tahun. Dan ini bisa diklaim lebih dari 1 kali, tapi selama bukan part yang sama. Sebentar, kalau part yang sama sebetulnya bisa lebih dari 1 kali, tapi maksimum 2 kali. Nah, kalau kalian tertarik, laptop Lenovo ini bisa dibeli melalui Lenovo Official, baik secara offline maupun online. Oke, sekarang kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM-nya nggak bisa di-upgrade. Tentunya ini karena RAM-nya sudah nempel di prosesor ya. Tapi ya RAM yang besar dan speed yang tinggi, langsung 2 channel, udah 32 GB ini ya udahlah, cukup lah sih harusnya ya. Kemudian untuk stylus pen yang satu ini tidak memiliki docking khusus ya. Tapi ya enaknya jadi bisa nempel gitu. Jadi lebih praktis aja naruhnya. Anehnya pada unit kami saat kita tempel stylus di tempat-tempat tertentu pada laptop ini, ada bagian-bagian yang membuat laptopnya itu masuk dalam mode sleep secara otomatis. Kemudian untuk material covernya yang satu ini pakai vegan leather ya, dan warnanya juga cenderung putih. Ini kalau kena kotoran itu akan lebih sulit dibersihkan dibandingkan kalau pakai cover aluminium atau metal seperti biasanya. Tapi ya jadinya sih keren ya. Ya kalau kalian pakai tas keren warna putih ya jangan dikotorin gitu ya kalau dari kulit ya. Samalah, perlakuan samalah seperti yang satu ini. Nah, dari sisi menariknya kita lihat dari desainnya. Yang satu ini beneran terasa naik kelas kalau dibandingkan dengan Yoga 7 2-in-1 generasi sebelumnya. Lalu dari sisi performa, jelas ini super kencang karena prosesor udah pakai Intel Core Ultra yang 200V series ya. Bisa ngedit foto, ngedit video, desain 2D, bahkan bisa digunakan untuk 3D modeling dan 3D rendering untuk versi yang agak ringan sih mungkin ya. Mau main game AAA? Bisa, nggak ada masalah, bisa juga di sini ya. Dan laptop ini juga sudah punya sertifikasi Intel Evo Platform, jadi jelas bisa diandalkan. Suhu kerjanya aman, storage-nya super lega 1 TB, layarnya OLED, resolusinya tinggi ya, udah 120 Hz pula di satu ini. Pokoknya nyaman lah buat dipakai apapun ya. Dan kemudian walaupun tipis, yang satu ini masih punya konektor USB dan HDMI yang full size. Jadi nggak perlu pusing-pusing cari adaptor lagi atau konverter lagi ya. Dia juga udah punya 2 buah konektor Thunderbolt 4, punya fitur keamanan biometrik, speakernya juga keren ya. Pas lah untuk harganya ya. Kemampuan kamera dan noise cancellingnya juga udah oke banget. Konektivitasnya udah Wi-Fi 7, udah future proof nih. Dan bonus penjualannya menarik dan garansi panjang lengkap dengan garansi accidental damage protection selama 3 tahun. Nah jadi pertanyaannya, Lenovo Yoga 7 2-in-1 Gen 10 ini cocoknya buat siapa? Pertama-tama, walaupun ini bukan seri 9-nya, biasa kalau seri 9 tuh yang bener-bener kelihatan premium banget ya. Ini masih seri 7 loh. Tapi tetap aja, menurut kami kali ini seri 7-nya ini
cocok buat yang nyari laptop dengan desain super premium. Pengen terlihat beda tapi harganya masih cukup terjangkau untuk sebuah laptop premium. Yang satu nih cantik banget. Lalu siapapun yang butuh laptop tipis dan ringan kelas atas tapi nyari performanya mau yang kenceng. Nah, yang ini kenceng ya. Atau buat yang nyari laptop convertible yang bisa jadi tablet Windows, atau butuh laptop untuk gambar, sketching, desain 2D ya dengan pakai stylus pen begini, ya bisa. Bahkan ini langsung dapat stylus pennya juga. Atau mau dipakai buat edit foto atau ngedit video sampai 4K juga bisa, nggak masalah. Dan bisa juga untuk yang nyari laptop untuk programming, bisa jadi cocok juga ya, asalkan memang aplikasinya sesuai dengan spek laptop yang satu ini. Ya, Lenovo Yoga 7i 2-in-1 di tahun 2025 ini hadir dengan desain yang cukup berani, membuatnya terasa naik kelas. Performanya pun kencang, jadi jelas bisa diandalkan. Jadi kalau memang yang dicari adalah sebuah laptop convertible premium yang cantik dan super kencang, Lenovo Yoga 7i 2-in-1 2025 ini sangat layak untuk dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jaga TV.